nih di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan masuk lebih dalam soal bagi-bagi kursi atau bagi-bagi jabatan di koalisinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, bagaimana kemudian caranya menampung partai koalisi sebanyak ini dalam nomenklatur kabinetnya Pak Prabowo? Ya kan jelas ya, undang-undang mensyaratkan ya maksimal 34 ya, atau otomatis itu harus dihormati. Oke. Nah kemudian yang kedua, Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kita bahwasannya partai-partai nanti akan menyampaikan nama-nama yang Calonnya. mereka usulkan, tapi pada akhirnya tentu yang membuat keputusan adalah Pak Prabowo, dan bisa jadi misalnya namanya si A, tapi kemudian Pak Prabowo anggap itu tidak cocok, Pak Prabowo minta diganti yang lain, karena ada beberapa kriteria, tapi saya sebut dua kriteria utama yang sering disebut Pak Prabowo. Pertama adalah integritas, kemudian yang kedua adalah kapasitas, kompetensi. Itu adalah bagian penting yang selalu disebut Pak Prabowo. Nah, apakah kemudian dari unsur profesional, kemudian partai politik, nah Pak Prabowo tidak dalam posisi melakukan dikotomi antara ini profesional, non parpol atau ini parpol. Bagi kita Pak Prabowo ya orang-orang dari partai politik banyak yang profesional gitu. Jadi bisa jadi kemudian banyak dari partai politik, kemudian ada juga dari non partai. Jadi bahasa yang digunakan ya dari partai politik dan non partai, karena kita tidak mau terjebak seolah kalau dari partai politik tidak profesional, padahal di partai politik banyak ahli hukum, banyak ahli keuangan, banyak ahli ekonomi dan sebagainya. Oke, kalau Pak Jokowi sekarang kan di kabinetnya itu 50-50 ya, antara profesional dengan politisi atau dari partai politik. Kalau Pak Prabowo nanti Ya, akan mengikuti jejaknya Pak Jokowi atau gimana? Punya style sendiri? Catatan utama dari Pak Prabowo adalah integritas dan kompetensi. Kalau kemudian yang dibutuhkan ada di partai politik, kenapa tidak? Kalau kemudian tidak ada di partai politik, ya bisa dicari dari yang lain. Jadi catatan utama dan pertamanya adalah integritas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan komposisi kabinet nanti. Oke, kami dengar untuk mengakomodasi banyaknya partai koalisi yang bergabung ke Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ini Undang-Undang Kementerian Negara akan dirubah. Jadi nomenklaturnya jumlahnya nggak 34 lagi, tapi jadi 40 menteri. Saya nggak tahu Anda dengar dari mana, tapi yang jelas. Tapi lebih dari 34? Ya kami nggak pernah mendengar itu. Mungkin pendengaran wartawan ini lebih tajam dari mana. Yang jelas saya nggak pernah dengar itu. Oke, belum. Saya nggak pernah mendengar. Oke, jadi mungkin bisa lebih nggak nomenklaturnya dari 34? Hari ini 34 dan itu sesuai undang-undang. Oke, jadi kalau undang-undangnya dirubah nanti kita lihat kondisi ke depan? Saya nggak tahu terkait itu. Oke, belum dibicarakan ya, tapi kita sudah dengar saya bahwa nggak tahu. Nomenklaturnya akan lebih dari 34 untuk mengakomodasi partai-partai itu. Nana dengar dari mana? Dari informasi yang beredar. Dari mana informasinya? Dari teman-temannya Bang Daniel dong. Itu hoax lah. Oh, berarti hoax ya? Sebutkan dong dari siapanya. Oke, berarti nanti kita buktikan tanggal Enggak, dari siapa? 20 Oktober 2024. Enggak bener dari siapanya dulu. Enggak ada mati. Dari siapa? Narasumbernya. Enggak bener berarti hoax itu. Harus sebut dari siapa? Iya, dari siapa? Coba sebut. Enggak boleh, jurnalis harus menutupi narasumbernya, itu ada di kode etik jurnalistik. Nanti pembuktiannya tanggal 20 Oktober 2024 ya. Apakah jumlah kabinetnya Pak Prabowo lebih dari 34? Apakah tetap 34 atau justru lebih dari 34? Itu waktu yang akan menjawab nanti, 20 Oktober. Nanti saya akan undang Bang Daniel lagi ya, untuk membuktikan omongan saya. Saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, Demokrat sendiri berharap dapat berapa sih jatahnya? Kalau itu belum kita, artinya kita serahkan semuanya kepada Pak ya, Prabowo. pasti, tapi yang kami tahu sekarang ini adalah Pak Prabowo sedang melakukan memikirkan tentang desain kabinet. Nomenklaturnya dan sebagainya, karena beliau mempunyai program-program yang memang khas dalam proses kampanye dan bagaimana itu diakomodasikan di dalam struktur pemerintahan atau kabinet. Dan beliau punya waktu cukup lama, jadi tidak usah buru-buru. Pengalaman kami dengan Pak SBY, saya rasa juga Pak Jokowi biasanya urusan orang-orang. Jadi kalau desain kabinet bukan orang, tapi strukturnya. Tapi biasanya kalau zaman Pak SBY itu kira-kira Oktober berbicara tentang orang dan baru kemudian partai-partai diminta untuk mengajukan nama. Kita lagi nggak bicara orang, kita bicara jumlah. Nah, kemudian apa? Termasuk jumlah.
Kan ketika komunikasi dengan partai, biasanya partai diberitahukan ajukan sekian nama untuk sekian posisi. Belakangan kemudian posisinya juga sudah diberitahu. Kalau sekarang masih terlalu jauh saya rasa, sehingga wajar kalau misalnya sampai sekarang memang kami belum ada pembicaraan tentang berapa posisi mana untuk Partai Demokrat atau berapa banyak. Tapi yang jelas kami Partai Demokrat siap untuk menyodorkan kader-kader terbaik dari Partai Demokrat ya, untuk membantu Presiden Prabowo nantinya kalau sudah 20 Oktober sudah jadi presiden. Mas Ahaye tetap didorong? Oh tentu saja ketua umum kami adalah kader terbaik dari Partai Demokrat. Oke, karena Golkar ketua umumnya tapi kalau sudah menyampaikan Pak Prabowo nih, minta Golkar ada dapat 5. beberapa kader lain lagi dari Partai Demokrat, kami akan siap juga untuk posisi-posisi yang memang kami juga siapkan kalau nantinya misalnya dibutuhkan untuk posisi ini, kami juga akan menyiapkan kader-kader yang terbaik untuk posisi tersebut dengan integritas dan kapasitasnya. Baik, karena Golkar ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto sudah menyampaikan bahwa Golkar dapat posisinya 5. Bahkan kalau bisa lebih, karena jumlah pemilih Golkar yang paling banyak nih milih Pak Prabowo. Itu Golkar udah dapat tuh, udah shake hands 5. Masa Demokrat belum? Kami serahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo. Tentu saja Pak Prabowo sudah bisa menilai dan kami siapkan kader-kader yang terbaik. Bahkan memang Pak Prabowo sendiri ngomong sama Pak Mas Ahaye nanti pada waktunya nanti siapkan kader-kader terbaik Demokrat untuk berkontribusi membantu dalam pemerintahan. Kalau Nasdem PKB bergabung nggak khawatir ya Demokrat jatahnya berkurang? Karena kan nomenklaturnya kata 3-4 nih kalau nggak dirubah. Berarti kan jatah partai lain pasti berkurang. Halo, baik kita tanya ke beliau mau masuk apa tidak. Enggak, khawatir nggak jatahnya berkurang? Silakan masuk tapi jangan ngambil jatah kita gitu Bang Andi maksudnya. Kita percayakan sepenuhnya pada Pak Prabowo nantinya. Jadi gimana? Nggak khawatir? Kalau jatahnya berkurang? Kalau kan kita belum tahu jatahnya apa saja dan sebagainya. Jadi kita serahkan aja kepada Pak Prabowo. Yang penting tentu saja sekali lagi Pak Prabowo bisa membedakan mana yang bersama-sama sejak awal dan mana yang kemudian ya itu kata kuncinya ya, penumpang lama nggak boleh disatukan dengan penumpang baru, itu poinnya kan, jadi jumlahnya nggak boleh mengambil jatah penumpang lama gitu. Saya mau ke Bang Taslim, kami dengar bahwa salah satu opsi tetap menghidupkan kartunya Anies Baswedan adalah mendorong Anies Baswedan masuk ke dalam koalisi pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Salah satunya jadi menteri, kenapa Bang Daniel senyum-senyum? Pertama, sejak awal, baik ketika Pak Prabowo berkunjung ke Nasdem maupun ketika kami kemarin ke Kartanegara, kita sama sekali tidak bicara tentang masuk dalam kabinet. Bahwa kami mendukung pemerintahan sebagai konsekuensi logis dari seluruh proses yang sudah berlangsung sampai di MK. Kita mendukung pemerintahan yang ada, tapi sekali lagi apakah kita masuk atau tidak dalam kabinet, itu proses dinamika kebangsaan yang akan datang yang menentukan. Tentang Pak Anies saya tidak pernah dengar dan sebenarnya kebersamaan kita dengan Pak Anies baru besok akan dibubarkan. Timnas saya akan hadir, itu bukan bagian. Jadi dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin itu bagian dari persaudaraan yang terus kita bangun. Kemarin kita halal bihalal bersama dan segala macam. Yang Anda katakan itu terus terang saya belum pernah dengar. Tetapi kami tidak pernah berbicara tentang kabinet, apalagi orang yang akan masuk di kabinet. Belum sama sekali. Termasuk orang profesional yang mungkin di-endorse oleh Partai Nasdem. Kita hanya berbicara tentang bahwa kita mendukung pemerintah sebagai bagian dari sportivitas kita terhadap kehidupan kebangsaan dengan segala aturannya. Oke, jadi kalau misalnya pun nanti Mas Anies ditawari untuk bergabung ke koalisinya Pak Prabowo Gibran, Nasdem oke-oke aja dong? Itu terserah Pak Anies. Pak Anies manusia merdeka, terserah Pak Anies. Oke. Jadi nggak ada masalah ya. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana Anda melihat efek? Kok dilewatin? Ya nanti Anda terakhir. Tenang aja, Anda masih ada di sini. Baper banget loh ini. Sensi loh. Tenang. Jadi Mas Umam, bagaimana Anda melihat efektivitas pemerintahannya Pak Prabowo Gibran kalau harus menampung segitu banyak tokoh dari partai politik dalam nomenklatur? Saya meyakini ya bahwa itu akan lebih dari 34. Iya. Ya, memang harapan terjadinya atau terwujudnya zakon kabinet itu betul-betul menjadi ekspektasi publik. Karena bagaimanapun juga tentu pemerintahan yang efektif itu yang kemudian akan menjawab janji-janji politik selama kampanye itu akan terdeliver gitu. Tapi begini, dalam tradisinya dari nomenklatur 34 kementerian berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara, seringkali itu memang sudah terbagi. Belajar dari era pemerintahan Pak SBY, era pemerintahan Pak Jokowi, itu udah 50-50. 50% untuk profesional, 50% untuk
kalangan partai politik. Nah kalau misal kemudian meskipun ya dengan catatan tadi juga disampaikan Mbak Nana, meskipun dari profesional pun juga mendapatkan endorsement dari partai politik. Nah maka kalau misal kemudian situasinya seperti itu, maka ini tinggal proses negosiasi saja, negosiasi kompromi pada level mana. Karena dalam proses negosiasi sendiri tidak hanya membuka apakah kemudian harus dikonversi dalam bentuk kursi di kementerian. Bisa saja untuk dalam tanda kutip pengamanan politik, pengamanan penegakan hukum. Karena ada sisi-sisi rentan yang kemudian menjadi alat negosiasi bargaining position dalam proses pemerintahan ke depan. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu opsi. Oke, efektif Ada opsi yang lain yang barangkali kalaupun kemudian kalau misal dianggap ya revisi atau amandemen Undang-Undang Kementerian Negara itu terlalu vulgar hanya untuk mementingkan politik akomodasi, maka opsi yang lain adalah penambahan pada porsi wakil menteri. Karena di 34 kementerian itu tidak semuanya sekarang memiliki wakil menteri. Dan wakil menteri sebenarnya tidak dibatasi juga harus satu. Bisa saja wakil menteri satu, wakil menteri dua. Ini sekedar untuk membuka atau memperlebar ruang ruang manuver, ruang. Tapi tetap politik akomodatif berarti bagi-bagi. Iya, tetap politik akomodasi. Kalau misal memang itu menjadi concern dari pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi sekali lagi masyarakat akan ngecek tadi yang disampaikan Bang Daniel, integritas dan kapasitas. Kalau misal memang ternyata tidak begitu logik, ya saya pikir kita bisa melakukan evaluasi bersama-sama. Oke, saya mau ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bagaimana melihat bagi-bagi kursi menteri di koalisinya Pak Prabowo Gibran ini? Ya, saya kira Pak Prabowo akan meneruskan kebiasaan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. 50-50 berarti? Saya kira bukan soal 50-50-nya. Tapi bahwa ternyata untuk membangun kekuasaan yang absolut itu ya harus sebanyak mungkin partai politik masuk dalam kekuasaan. Karena demikian bisa melakukan apapun yang dirasa perlu gitu. Absolut itu gimana Bang maksudnya? Ya kalau sampai 71% kan sudah absolut, yang lain nggak penting. Berarti disisakan 2 PDI Perjuangan dengan PKS. Bisa saja, kan bisa saja Nasdem juga, kan belum putus juga mereka. Tapi saya kira kita harus coba melihat apa yang penting sekarang lah. Karena kan tadi itu masih lama. Ya kalau saya berharap kita berikan kesempatan yang leluasa kepada Pak Prabowo untuk memikirkan kabinet seperti apa yang dia mau bangun. Karena beliau ada pada satu periode yang sangat kritikal bagi bangsa ini. Periode di mana bonus demografi kita itu begitu besar. Sehingga tuntutan untuk membuat ekonomi yang sebaik mungkin, distribusi lapangan pekerjaan yang merata di seluruh Nusantara ini, kesempatan untuk melompat menjadi negara yang keluar dari middle income trap itu benar-benar bisa terjadi. Kalau beliau terjebak pada contoh-contoh yang diberikan Pak Jokowi selama 10 tahun ini, beliau akan kehilangan dukungan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau menurut saya, karena kita lihat saja pada hari ini. Sebulan terakhir ya terjadi cash outflow dari kita itu 10 triliun dalam 1 bulan. Pada saat yang sama dolar kita itu sudah di atas entar dulu ada 16.200 lebih. Ya, inflasi kita mulai merangkak, harga bahan pokok di bawah merangkak terus. Bulan Mei ini hampir semua utility, air, BBM, listrik semua akan menaik. Jadi saya merasa kalau Pak Prabowo ini dicekokin hanya soal sana minta kursi sekian, ini minta kursi sekian, ngurus bangsa ini kapan lagi? Dan bagi saya, Pak Prabowo sebagai seorang katakanlah militer ya, TNI, harus berani keluar dari perangkap budaya politik yang hanya merupakan kerumunan bagi-bagi itu. Jadi harapan kita Pak Prabowo itu betul-betul membentuk yang namanya zakon kabinet, kabinet ahli. Lupakanlah, ya kalaupun mau maksakan harus partai ini banyak wakil menteri, ada komisaris, silakan bagi-baginya di situ. Tapi carilah menteri-menteri, terutama dengan portofolio ekonomi. Tapi kabinet ahli di tengah bagi-bagi kursi begini. Saya kira makanya tadi dari awal saya bilang, jangan terjebak pada bahwa di DPR itu harus absolut. Kalau enggak nanti rame. Emang kenapa kalau rame? Kan yang milih katanya 58%. Lalu takut apa? Kan pasti dihukum tuh partai-partai. Tapi kalau terus melanggengkan penyanderaan presiden oleh partai-partai politik, ini justru kebiasaan buruk. Nggak ada bedanya Pak Prabowo nggak menghasilkan sesuatu yang berarti gitu. Silakan Bang Daniel.
apanya ini? Itu ditanggapi dong. Harusnya Pak Prabowo membentuknya tuh kabinet ahli. Ini gimana sih, lagi ngelamun apa ya? Ya, yang jelas saya sebutkan sejak awal, kabinet ahli itu adalah tujuan Pak Prabowo dalam konteks tadi saya sebutkan bahwasannya ada 2 kriteria. Pertama yaitu integritas dan kapasitas. Jadi tadi terjemahan saya bukan berarti kemudian kalau dari partai politik itu nggak ahli. Itu tadi yang saya mau Yang keluar bentuknya dari demokrat begitu, keluar yang dari profesional. dikotomi ini loh. Ini di partai politik tuh banyak sekali ahli keuangan ada. Baik, kalau kemudian Anda sebut misalnya dia profesional, nggak berpartai politik, kemudian di-endorse oleh The partai right man on the politik, right place. apa bedanya? Nggak ada. The Jadi right man fokus on the Pak right place. Prabowo ada pada posisi tadi saya sebutkan kompetensi dan integritas. Mau sukunya apa, asal partai politiknya Ya, itu dari tadi. mana, Jadi, dan nggak ada masalah. Mau dia dari partai begitu. politik atau dari mana pun, ya benar-benar di bidangnya Right man on the mumpuni. right place. Fokus Pak Prabowo itu di situ. Nah, misalnya tadi saya sebutkan, misalnya Demokrat mengajukan beberapa nama. Mas AHY. Nah, kemudian kalau dirasakan oleh Pak Prabowo ini nggak tepat nih. Harus cari orang lain yang dari Demokrat yang punya kompetensi ini begitu. Fokus Pak Atau Prabowo di Kalau situ. misalnya di zaman Pak SBY beberapa nama untuk satu posisi. Iya. Iya, betul. Sehingga kemudian presiden nanti akan memilih yang Kayak mana yang begini, terbaik. Mas AHY kan tidak punya background ATR BPN ya, tapi kemudian menjadi Menteri ATR BPN. Itu kan kemudian dipertanyakan oleh banyak Kalau pihak. itu Pak Jokowi yang mengangkat, bukan Pak Iya, Prabowo. iya, makanya Justru itu yang minta Pak diharapkan Prabowo. supaya Pak Justru Prabowo minta Pak mungkin Jokowi. tidak mengikuti jejak itu gitu loh. Jadi begini, intinya begini. Kalau saya berbeda pendapat tadi, bahwa tetap saja dibutuhkan mayoritas. Walaupun sistem presidennya mayoritas dukungan di parlemen. Kenapa kalau tidak? Kalau anggaran memang bisa menggunakan anggaran tahun lalu, tapi misalnya undang-undang. Kalau presiden ya. mengusulkan sebuah undang-undang di parlemen, lalu kemudian ditolak di parlemen, kan tidak jadi undang-undang itu. Itu artinya undang-undangnya buruk. Bukan, Saya karena berpikirnya mayoritas tidak Karena mendukung. tidak mungkin Kalau undang-undang yang mayoritas tidak baik, mendukung, ada ya, aspirasi dari masyarakat masuk dan dipandang penting, ditolak oleh partai-partai itu tetap bunuh diri. saja dalam tradisi demokrasi, ketika dukungan minoritas, namanya pemerintahan minoritas, Ya. kita sudah punya pengalaman di negara-negara demokrasi lain. Ketika pemerintahan menjadi minoritas, dia akan kesulitan menggolkan undang-undang karena tidak adanya dukungan cukup di parlemen, sehingga pemerintah menjadi tidak efektif. Tapi Nah, kan tadi contohnya udah jelas. untuk Pak itu- SBY 2004 ternyata survive dengan minim. Tapi Enggak, tahun 2000 tapi kemudian kan Pak SBY walaupun 2004 setelah itu mengajak beberapa partai Partai untuk politik lagi. mendukung pemerintahan, Ya. sehingga kemudian dukungannya tetap mayoritas di parlemen, baik 2004 maupun 2009. Nah, tentu saja Pak, presiden-presiden saya lain, jadi termasuk Presiden agak- Prabowo, saya ingin jadi ada agak dukungan kurang mayoritas di setuju parlemen. ketika Nah, begitu. akhirnya supaya pemerintah menjadi asumsi efektif. seperti itu mengandaikan bahwa partai-partai politik ini adalah penjahat-penjahat. Orang di DPR ini adalah yang nggak peduli. Maksudnya melakukan transaksi gitu. Bukan transaksi, artinya apapun kalau dia bukan dalam pemerintahan, semua yang dari pemerintah pasti ditolak. Kenyataannya di Jadi dalam- para di dalam faktanya para- di loh, dalam ini yang harus negara-negara kita rubah, demokrasi Pak. lainnya, Makanya pemerintahan demokrasi mayoritas itu per 5 tahun pemerintahan supaya rakyat mayoritas bisa tidak menilai akan efektif. partai mana yang Pasti itu. membela rakyat Tidak. apa enggak. Maka kemudian Bahwa akan semua ada program keributan pemerintahan pasti. diganjal Apa di parlemen. susahnya? Makanya Kalau cuma ribut doang, Makanya pemerintahan selalu mengupayakan ada dukungan di parlemen. Karena itu sah-sah saja Pak Prabowo mengajak satu atau dua dari partai-partai lain untuk masuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Sebenarnya satu aja Walaupun cukup. tidak perlu semuanya, satu Ya, juga sebenarnya satu cukup. cukup. Ya, mungkin Tapi buat Pak Prabowo pengen semua. lebih baik lagi mungkin tambah dua, tapi tidak perlu semua. saya kira ya kalau Pak Prabowo Oke, sudah kita punya waktu ini bayangan bagaimana dia mengelola pemerintahan, hari ini pun sudah keluar tuh kabinet. Kalau dia sudah punya bayangan yang jelas, begini saya akan mengelola negara. Ini orang-orang yang saya pandang selama pengalaman saya Kalau berpolitik itu sekian, namanya- ini akan saya sampaikan. Namanya yang Gege Kan Mongso. ini Ini loh, masih bukan masa Gege jabatan Mongso. Pak Presiden Dulu malah Jokowi. Demokrat sebelum pemilu sudah ada kabinet yang dimunculkan Oh, kalau sebagai itu bahan Pak kampanye. Presiden selalu Ya. setelah pelantikan Ini PDI presiden, Perjuangan kayaknya udah kemudian makin beberapa hari kemudian solid ini, mau itu pengumuman oposisi. kabinet. Udah makin Selalu solid seperti oposisi. itu. Jadi Makin solid ya. bukan Solid. sebelum Nah. 9. Makin solid sulit Tapi oposisi. belum tentu juga. Oke. Belum tentu juga. Ya, belum Kan tentu. biasa tadi disampaikan oleh Iya. Bang Deddy. Di awal kan bisa keras, bisa apa. tergantung. Enggak, Tiba-tiba saya hanya masuk. Kan membayangkan begini. Tadi kan saya sudah bilang, ini fase kritikal bagi bangsa ini. Oke. Jadi harusnya mikirnya bagaimana memang kita, karena kan diberi mandat yang luar biasa nih, Ya, 48% menurut KPU. Harusnya ini dipakai semodal Waktu kita udah dasar habis nih. untuk bilang sama partai-partai,
saya kasih kalian karena ini misalnya kalau PKB masuk, oh dari dulu kalian peduli karena umat NU itu banyaknya maksudnya PKI, PKB aja yang ditarik. Kenaker, misalnya. Nasdem nggak usah. Nasdem apa? Jadi itu ada pada decisionnya presiden. Bukan pada negosiasi dari partai-partai, tapi dia harus punya leadership buat menentukan itu. Oke. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita tanya bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa. Apakah mereka kecewa dengan sikap dari partai-partai ini yang cepat sekali melabuhkan dukungannya ke koalisinya Pak Prabowo? Atau mereka berharap tetap ada check and balances? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.